Orang biasanya tidak mau menulis sejarah karena jarak yang jauh. Misalnya kalau saya lah menulis tentang Syekh Abdul Wahab Rokan, saya merasa tidak layak karena jarak yang jauh. Beliau wafat 1926, sekarang 2026. Lalu saya akan mengatakan jarak saya dengan almarhum 100 tahun, saya tak layak menulis. Itu yang selalu mengganjal di pikiran orang. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ambil contoh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau menulis sejarah dari mulai Nabi Adam dalam Tarikh At-Tabari. Artinya jarak beliau dengan Nabi Ibrahim, kalau Nabi Ibrahim itu 1800 tahun sebelum Masehi, kemudian Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu abad ketiga, berarti 571 tambah 3 lebih kurang abad ke-9 Masehi. 9 tambah 1800. Berarti jarak Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan Nabi Ibrahim lebih kurang 2700 tahun. Nah, ini untuk jangan sampai mindset pikiran kita, saya tidak layak membahas ini karena sudah lebih 1 abad. Nah, gitu. Kemudian dilanjutkan lagi pada masa Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu menulis Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau sezaman dengan Ibnu Taimiyah, abad ke-7, abad ke-8. Dan beliau menulis dari mulai Nabi Adam sampai ke zaman Rasulullah SAW. Kemudian lagi Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala. Beliau menulis sahabat-sahabat Nabi, para periwayat-periwayat. Padahal jarak beliau dengan sahabat-sahabat Nabi ini 700 tahun. 7 sampai 800 tahun lamanya. Lalu kemudian periwayat-periwayat yang ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah. Ini dibahas, dikaji oleh imam yang masa hidupnya 700 sampai 800 tahun setelah zaman sahabat Nabi dan tabi'in. Seperti yang ditulis berawal dari kitab Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, lalu kemudian Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib. Artinya jarak antara penulis dengan objek itu terbentang antara 500, 600, 700 tahun. Dengan segala keterbatasan alat waktu itu. Jadi kalau hari ini ada orang yang mau berlapang dada, baik dari kalangan zuriat maupun peneliti, apakah itu dari UIN, dari pondok pesantren, ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Dan jangan peneliti itu merasa, wah, saya tidak layak meneliti syekh karena saya tidak ada hubungan nasab misalnya. Nah, karena imam-imam ini juga tidak ada punya hubungan, mereka bukan ahli bait. Nah, ini tentang ini poin yang pertama. Jadi saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh muhibbin, zuriat, kemudian pelaku tarekat, hari ini kalau dia menulis tentang syekh, itu adalah sunnah dalam sejarah umat Islam. Yang kedua, manusia itu biasanya punya kelebihan karena nasab. Karena dia anak ulama, karena dia anak raja, karena dia anak orang kaya. Yang kedua,
Karena memang ya nasib aja, kebetulan hanya nasib saja. Tapi kalau kita tengok Tuan Guru, beliau lebih dulu masyhur karena ilmunya, baru nasabnya diketahui orang. Jadi dia tidak membawa nasab. Setelah dia masyhur menjadi seorang mursyid, barulah diteliti orang nasabnya. Oh, ternyata dia bangsawan, keturunan dari darah biru Tambusai. Nah, ini. Jadi beliau tidak membawa nama orang lain. Beliau perintis, beliau bukan pewaris. Ini menjadi pelajaran buat kita yang hidup di zaman ini, betapa beliau mengajarkan kita, ya inilah saya. Inilah saya seorang manusia, seorang hamba Allah, seorang umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, orang besar itu tidak dibesarkan oleh orang lain. Orang besar itu adalah orang yang mampu membesarkan orang lain. Nah, jadi Tuan Guru ini dia tidak dibesarkan orang lain. Dialah yang membesarkan orang lain dengan mengangkat khalifah-khalifahnya itu. Jadi orang begitu sudah diangkat menjadi khalifah tarekat Naqsabandiyah ini, dari mulai Sumatera sampai ke Semenanjung, maka orang itu menjadi besar karena beliau. Jadi banyak orang kalau zaman sekarang mencantol ke tokoh lain, membesarkan diri dengan menempel ke tokoh lain. Sedangkan beliau tidak. Justru orang-orang yang menisbatkan diri ke beliau itulah yang menjadi besar. Sehingga kalau seorang itu menjadi khalifah tarekat Naqsabandiyah, apalagi sampai menjadi mursyid dari tarekat Naqsabandiyah Besilam, maka orang itu menjadi besar sampai hari ini. Sampai hari ini orang bangga untuk menisbatkan diri, saya bersuluk di Besilam, mengikut silsilah saya sampai ke Syekh Abdul Wahab Rokan. Poin yang keempat, at-tamassuk bisyariah. Ini menjadi perhatian saya karena sekarang ini banyak sekali kajian-kajian makrifat, kajian-kajian hakikat yang dijual di internet karena hanya ingin menjadi viral, karena hanya ingin mencari follower, viewer, mengaji yang gharib-gharib. Jadi sepengetahuan saya, sejak dari dulu sampailah sekarang, belum pernah saya mendengar ada mursyid atau khalifah atau pengamal tarekat Naqsabandiyah yang silsilahnya ke Tuan Guru ini yang menyalah. Kalau bahasa kampung kita agak menyalah kaji dia ini. Belum pernah saya dengar. Ada orang kalau satu daerah, orang akan mengatakan ini oknum misalnya. Oknum pun tidak. Nah, itu. Saya banyak menonton, mendengar, membaca. Itu menunjukkan bahwa aliran yang beliau ajarkan ini terjaga, terpelihara. Saya masuk ke Rokan Hulu, Rokan Hilir, kemudian di Kabupaten Asahan, di Labuhan Batu, Labusel, Labura. Banyak saya mengenal orang-orang tarekat. Ada beberapa yang lari dari syariat, tapi aliran ini berpegang teguh kepada syariat. Lalu kemudian yang kelima, berpegang kepada kitab-kitab induk. Misalnya Ahlus Sunnah menurut Kiai Hasyim Asy'ari, akidahnya Asy'ari,
fikihnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, Tuan Guru ini kitab-kitab yang dipakai itu misalnya dalam bidang fikih Matan Takrib, syarahnya Fathul Qarib. Kemudian dalam bidang akhlak Sayyirus Salikin, Ihya Ulumuddin, Sayyirus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Fulimbani, Ihya Ulumuddin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Kemudian tafsirnya tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi ada juga beberapa orang kalau sudah mengkaji masalah tarekat, hakikat, makrifat, mengecilkan syariat. Kami tidak lagi mengambil ilmu ini dari buku. Kami tidak lagi mengambil ilmu ini dari kertas. Kami mengambil ini dari zauk. Kami mengambil ini dari kasyaf. Nah, jadi beliau tidak mengajarkan itu. Beliau mengajarkan bahwa proses orang untuk sampai kepada sufi, dia mesti faqih. Dia mesti mengerti ajaran agama ini dengan mengaji kitab. Nah, dan alhamdulillah sampai hari ini terjaga mengkaji kitab ini di Besilam. Kalau kita lihat di internet online, saya selalu dapat kajian online Tuan Guru Syekh Dr. Zikmal Fuad yang selalu di-share oleh Ustadz kakak kelas saya di Darul Arafah, Ustadz Sabar, Dr. Sabarudin. Lalu kemudian yang keenam, bagaimanapun juga tidak bisa dilepaskan tasawuf ini dari karomah. Tentang masalah karomah ini, ada orang yang terlampau hanyut dalam karomah. Sehingga dalam pengajiannya karomah saja. Sampai-sampai karomah ini jadi bahan olokan, jadi bahan ejekan. Sementara kelompok yang ekstrim kiri mengingkari karomah. Enggak ada itu karomah. Nah, kalau kita baca dalam sejarah Syekh Abdul Wahab Rokan, ya unsur karomah ini tidak sampai mendominasi, mengalahkan fikih dan akidah. Ya ibarat dia garam, ada dia. Ibarat gula, dia ada sebagai pemanisnya. Ibarat garam, dia ada sebagai perasanya. Nah, jadi bahwa beliau sebelum berangkat ke Tanah Suci bertemu dengan Habib Nuh. Habib Nuh sudah memperlihatkan karomahnya sebagai wali Allah, bahwa yang datang ini juga adalah wali, la ya'riful wali illal wali. Dan saya banyak mendengar karomah-karomah ini justru dari lisan. Ketika saya masuk ke Rokan Hulu tahun 2010 sampai 2016 saya bolak-balik rutin setiap bulan. Dan kebetulan Pak Bupati Rokan Hulu, Pak Dr. Ahmad, waktu itu beliau membuat kajian menyatukan semua mursyid-mursyidin se-Kabupaten Rokan Hulu. Nah, disitulah saya mencongkel-congkel cerita itu. Bagaimana tentang Tuan Guru? Nah, mereka berceritalah tentang karomah-karomah Tuan Guru. Bahkan ada mursyid itu bertanya ke saya, tahu Ustadz gambar Syekh Abdul Wahab Rokan? Saya bilang tahu. Kenapa dia pakai topi sungkup? Kata dia sungkup istilah dia. Ya saya bilang memang begitu biasanya orang tarekat, biar supaya matanya tidak melihat ke sana kemari. Mereka kalau tuajuh kan memang bertutup, saya bilang. Kemudian dia tersenyum, bukan begitu Ustadz, katanya. Karena kalau Ustadz pergi, lalu kemudian Ustadz kepanasan, Ustadz kan berlindung di bawah pokok kayu. Iya, saya bilang. Saya kalau kepanasan, saya berlindung di bawah pokok kayu. Ustadz izin tak sama orang yang punya pokok kayu tuh? Diam saya. Karena bagi saya tak perlu minta izin ke sama yang punya pokok kayu. Karena minta izin pun kita mungkin dia akan anggap aneh. Kata dia, berapa banyak Ustadz berlindung lalu di pokok kayu dan Ustadz tidak minta izin ke yang punya pokok kayu. Nah, Tuan Guru ini tak mau dia terutang, maka jadi banyak hal yang saya tak faham dan tak jumpa saya di buku.
mungkin karena kurangnya bacaan saya, tapi di antara beberapa hal. Kemudian dulu ketika di Muallimin Al-Wasliyah Medan, saya di Muallimin dari tahun 90 sampai bulan Mei 95, yang mengajar kami akidah Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, waktu itu Ustadz Hafiz Yazid. Ustadz Hafiz Yazid bercerita tentang beberapa karamah Syekh Abdul Wahab Rokan. Poin yang ketujuh, apa yang dilakukan oleh zuriat beserta muhibbin membaca kitab Syekh Ahmad Fuad Said bin Fakih Tuah bin Syekh Abdul Wahab, menurut saya ini semacam tahqiq manuskrip. Jadi kalau kitab ada di bawahnya ta'liqat atau hasyiah, hawashi, maka jangan kita anggap itu suatu kritik. Karena banyak orang yang tidak paham dunia ilmiah, dia anggap kalau kita mengomentari satu buku, ta'liqat itu justru pengayaan. Jadi saya berharap buku Syekh Ahmad Fuad Said ke depan itu ya ta'liqat macam tadi, bahwa berangkat 1861 ke Malaysia belajar kepada Syekh Muhammad Yusuf, lalu kemudian 1863 ke Makkah. Ternyata setelah diteliti, Syekh Sulaiman Zuhdi jadi mursyid 1275 Hijriah, 1857 1858. Jadi ada hujahnya, ada alasannya. Jadi kalau disosialisasikan ini ke masyarakat, ke dunia ilmiah, diseminarkan, sehingga ta'liqat, komentar-komentar itu, misalnya footnote-nya nanti misalnya siapa itu, karena footnote itu kan menjelaskan tentang nama daerah, istilah-istilah tasawuf, penjelasan tentang tahun-tahun. Kalau terjadi ikhtilaf tentang riwayat, apakah dia bisa al-jam'u bainar riwayat. Jadi saya kira ini pengayaan. Jadi bagi para peneliti-peneliti sejarah yang menulis tesis, disertasi, ini sangat beruntung orang yang mau nulis tentang ini, karena kalau dia mengikuti kajian ini, dia dapat bahan banyak, tinggal ngumpulkan aja jam'ul mutafarriqat. Poin yang ke-8, perlunya menjaga sum'ah. Jadi syekh yang sebagai seorang yang alim, faqih, kemudian mursyid, maka ini sebagai muhibbin, orang-orang yang mencintai beliau tentu menjaga. Menjaganya tidak hanya sekedar mengamalkan thariqatnya, tapi juga ya ilmunya. Karena sejaran dengan ilmu, karena apa langkah yang beliau lewati dulu, itulah yang mesti ditapaki oleh para muhibbin yang ada sekarang. Poin yang ke-9, pentingnya untuk menyebarkan informasi tentang syekh ini. Kalau saya lihat, kenapa kiai-kiai NU itu begitu viral? Karena anak mudanya itu punya website, FB, TikTok. Mereka olah informasi itu, kalau saya lihat ya, dalam bentuk video pendek, dalam bentuk podcast, dalam bentuk banner, flyer, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk karikatur pun ada, dalam bentuk foto, lukisan. Nah, itu jadi bahan mentahnya dari akademisi, lalu kemudian di-share ini ke anak-anak muda. Anak muda inilah yang mengolahnya. Syekh sebetulnya tak perlu dia ini, bagi dia tak perlu ini. Karena orang tarekat ini kan senyap dalam diam. Tapi kita tujuan kita men-share ini bukan untuk beliau tak penting ini.
untuk menyelamatkan anak zaman ini, itu sebetulnya untuk menyelamatkan anak zaman ini supaya mereka terselamatkan dengan adanya tokoh, adanya idola. Karena untuk menghancurkan suatu bangsa itu mesti dicabut dari sejarahnya. Karena orang yang punya ikatan sejarah yang kuat, sebagai orang Langkat, dia mesti mengerti tentang Kesultanan Langkat, bagaimana raja-raja Melayu Islam dulu, bagaimana ulama-ulamanya. Orang Inggris begitu hebatnya menjaga sampai masa Ratu Elizabeth, dari Elizabeth sampai ke Richard. Orang Belanda begitu hebatnya menjaga kerajaan mereka. Padahal mereka inilah sarang demokrasi itu. Nah, itu. Saya ingin mengatakan bahwa dengan berdemokrasi bukan berarti kita lepas dari sejarah. Bukan berarti kita lepas dari sejarah kita. Karena sejak 1945-46 revolusi sosial, ini sekarang orang-orang Melayu, Langkat, Deli, Siak, itu kan sudah masuk generasi ketiga. Jadi kalau 1946 zaman atuk saya, karena zaman mak ayah saya pun udah 1952, 50-an zaman saya. Jadi udah 3 generasi putus, hilang 3 generasi. Jadi untuk membangkit batang terendam ini memang perlu energi. Nah, makanya nanti saya berharap ketika buku itu jadi, takliqat, komentar-komentarnya itu ya tentang tempat, apa itu Langkat, kerajaan Langkat, Kesultanan Langkat, raja-rajanya, sultan-sultannya, istilah-istilah Melayu. Jadi buku itu mungkin bisa berjilid-jilid karena takliqatnya yang begitu panjang. Tapi untuk zaman sekarang tidak jadi masalah. Bagi orang yang mau baca disediakan PDF. Yang mau baca kertas ada edisi cetak buku. Yang nggak mau ya disediakan seperti pembacaan kitab-kitab hadis sekarang. Sekarang orang yang nggak punya waktu untuk membaca, dia tinggal dengarkan aja hadis dalam bentuk suara sambil nyetir, sambil bawa motor dia bisa dengar. Nah itu. Jadi begitu juga dengan buku sejarah ini nanti, begitu jadi ada edisi PDF, ada edisi buku, ada edisi flyer, ada edisi suara. Jadi bagi orang yang tak sempat membaca, dia tinggal mendengar suara. Sehingga informasi ini akan sampai. Dan kalau saya perhatikan, setelah 100 tahun Tuan Guru meninggal, keturunannya tidak tenggelam dari ilmu pengetahuan. Ada Tuan Guru Zikmal, doktor, alim, da'i, dosen, nah gitu. Kemudian Syekh Sufi Amri, yang memang bidang beliau ini tentang masalah ini kan bidang orang tahqiq maktub ini, tentang masalah tahun, tentang masalah kehidupan tokoh, tentang masalah apakah sezaman atau tidak sezaman, muasarah. Jadi ilmu hadis inilah yang sedang dipakaikan ke biografi ini. Maka saya melihat ini suatu pengayaan, dan ini salah satu karomah Tuan Guru. Salah satu karomah Tuan Guru, anak cucunya, muhibbinnya, alim, sehingga biografinya muncul ke permukaan. Saya kira itu 9 poin catatan saya terkait dengan pembacaan, dan saya amat sangat merespon. Saya berharap mudah-mudahan buku ini ke depan dicetak dalam bentuk ta'liqat, hasyiah, hawashi, dan saya insya Allah siap menjadi pembaca kalau diadakan bedah buku, insya Allah. Terima kasih, jazakumullah khairal jaza, yang sudah, bak kata orang Melayu, saya malam ini menumpang tuah kepada Tuan Guru. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya. Jazakumullah khairal jaza, ahsanallah ilaikum, wa barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukuran jazakumullah khairan Ustazuna. Izin kalau Ustazuna masih ada waktu kita buka sesi tanya jawab. Kami mintakan 1 orang ingin bertanya, silakan langsung bertanya.
Yang angkat tangan maksudnya. Langsung hidupin mikrofon. Singkat saja pertanyaannya. Dipersilakan. Kami lagi mencari siapa nih orang yang angkat tangan. Langsung hidup mikrofon, langsung bicara aja. Izin. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ustadz Hubbul Waton dari Zuriat Syekh Bani Jabbar. Yang pertama, pertanyaan untuk Ustadz Sufi, Ananda Sufi, terkait dengan buku yang disampaikan Ustadz Profesor Abdul Somad. Mudah-mudahan buku segera terbit. Cuman sekedar usul, itu kan sejarah dan mengkoreksi beberapa tanggal dan tempat. Karena tadi disampaikan oleh Ustadz Profesor, beberapa yang mungkin agak alfa kita, mungkin kiprah beliau dalam segi keilmuan, baik fikih atau ekonomi yang telah terbangun di Babus Salam, pondasi awalnya mungkin perlu ditambahkan sehingga para ilmuwan fikih, ilmuwan hukum, ilmuwan ekonomi bisa merujuk dari situ. Itu yang pertama. Kemudian untuk Ustadz Syekh Profesor Abdul Somad, apakah buku tersebut harus di ISBN kan, itu pertama. Kemudian yang kedua, apakah tadi ada buku manuskrip yang di awal yang disampaikan oleh Ananda Sufi itu bisa diterbitkan tapi versi berbeda sehingga menjadi sebuah rujukan yang bisa diakui secara akademis. Demikian, itu aja. Saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mintakan untuk dahulu menjawab Tuan Guru kita Profesor Haji Abdul Somad, karena waktu beliau diinfokan di awal hingga pukul 8, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Hubbul Waton, jazakumullah khairan. Pertama tentang ISBN, memang syarat untuk dia bisa jadi referensi di perguruan tinggi, karena kemarin ada yang sedang menulis skripsi di Fakultas Tarbiyah tidak diterima oleh dosen karena buku ini belum ISBN. Nah, jadi kalau kita mau buku ini valid, ya kita urus ISBN-nya, dan insya Allah bukan saya memudah-mudahkan, enggak, insya Allah Allah mudahkan supaya buku ini bisa masuk menjadi referensi bagi penulis sejarah. Nah, jangan sampai buku sudah jadi, kita cetak, orang beli, tidak bisa dijadikan referensi hanya karena terkendala ISBN. Kemudian kalau nanti buku itu jadi, di bawahnya ada ta'liqat atau hasyiah atau komentar atau footnote, ada dalam manuskrip. Seringkali kita membaca buku, di dalam footnote ditulis Makhtutat Fidaril Kutub Al-Misriyah. Ini masih dalam bentuk manuskrip, berada di Darul Kutub Al-Misriyah Mesir. Itu kita membacanya udah ibarat udah mati langkah. Karena barang itu hanya ada dalam manuskrip di Darul Kutub Al-Misriyah. Ini hanya ada dalam bentuk manuskrip di Maktabah Zohiriyah di Damaskus. Nah, jadi kita tak mau buku yang ditulis sebelumnya oleh Syekh Bakri ketika dikatakan muqabalah, konfrontasi antara kitab Syekh Fuad Said dengan Syekh Bakri, lalu kita katakan yang ini masih manuskrip.
Jadi sehingga pembaca, peneliti, dia udah lemas duluan karena dia tidak menengok. Jadi baik sekali kalau manuskrip ini dibuatkan edisi cetaknya. Jadi kalau begitu 3 buku. Buku Syekh Fuad Said, kemudian manuskrip Syekh Bakri, lalu kemudian buku Syekh Fuad Said yang ada komentarnya. Barulah kemudian bagi orang yang cinta kepada ilmu, bagi muhibbin peneliti, maka saya optimis mudah-mudahan buku ini jadi. Tapi kita tidak bisa memaksa. Tentu saja disitulah nampak kecintaan, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya minta kami untuk dijawab pada Tuan Haji Sufi Amri secara singkat mungkin. Terima kasih banyak jazakumullah khairan atas kebersamaan Tuan Guru Syekh Abdul Somad bersama kita dalam waktu yang singkat padat ini. Rasa-rasanya tak cukup. Mudah-mudahan nanti adalah waktu-waktu lain lagi Tuan Guru Syekh Abdul Somad boleh membersamai kita. Saya ingin sampaikan Tuan Syekh Abdul Somad bahwa tadi ada namanya Bapak Zulfan. Bapak Zulfan Effendi ini darahnya darah biru kalau dari keturunan. Sebab Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan menikah dengan adik dari Sultan Zainal Abidin, Tembusai. Melahir anak namanya Tuan Syekh Nasruddin Abdul Qahar. Abdul Qahar anak Syekh Abdul Wahab. Nah, Tuan Zulfan ini cicit dari Abdul Qahar. Jadi ada masih hubungan dengan darah Tembusai dan Kesultanan Tembusai. Masya Allah. Juga saya ucapkan terima kasih banyak atas semuanya. Tadi sudah disebutkan bahwa zuriat ini melebar kemana-mana. Ada yang sampai ke London, ada yang di Maroko, ada yang di Yaman, ada yang di Mesir, ada yang di Pulau Jawa, dan seterusnya. Jadi ada di Malaysia juga, Malaysia lagi lebih banyak. Jadi alhamdulillah kita tadi sudah disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Somad bahwa sejarah ini penting. Kalau bukan kita siapa lagi? Jangan sampai ada orientalis ya mengomentari unyang kita, berkiprah terus dengan banyak manuskrip, banyak mempelajari tentang beliau dari segi ekonominya, dari segi ilmunya, dari segi sosial politiknya, tapi kita hanya bisa sebagai pembaca. Ya, itu pun kalau nak membaca. Ya, kalau tidak membaca. Jadi kita ingin menjadi fa'il dalam sejarah Syekh Abdul Wahab Rokan ini, sekaligus menjadi pemberi contoh bahwasanya beliau ini begini dan seterusnya, supaya generasi selanjutnya dapat ya memahami, dapat menikmati sosok Syekh Abdul Wahab Rokan itu secara utuh ya, dengan berbagai macam tulisan-tulisan mengenai beliau. Sampai di sini mungkin jazakumullah khairan kasiran kepada Tuan Guru Syekh Abdul Somad atas waktunya, dan kami tidak menahan-nahan ini Tuan Maulana, boleh istilahnya kami akan lanjut sampai 8:30 karena mungkin nanti ada diskusi dan tanya jawab. Kepada Tuan Syekh Abdul Somad mungkin ada kegiatan lain, kami persilahkan atas waktu-waktunya. Bingung saya nak menyampaikannya ini. Jadi saya sorahkanlah kepada Tuan Maulana. Sufi Amri Tembusai, kepada zuriat, kepada muhibbin, Tuan Guru, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi, dan dengan ini pula lah kita dapat keberkahan itu insyaallah. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.